Oke, udah tampilan sudah kelihatan? Tampilan di MS Team? Sudah, Sensei. Ya, oke. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma wa arjukni fahma. Amin. Hari ini tanggal 17 Desember 2020. Kita tinggal mendekati akhir perkuliahan ya. Mungkin tinggal 1 kali atau 2 kali lagi perkuliahan. Hari ini udah ke 13 kali. Jadi mungkin saya sampai pertemuan ke 15 atau ke 16 sampai pengumpulan proposal saya bimbing terus melalui online, sehingga nanti teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan judul sampai proposal boleh bimbingan melalui perkuliahan ini. Jadi perkuliahan ke-13 ini adalah perkuliahan proses pembimbingan penulisan proposal skripsi. Walaupun kemarin kita sudah presentasi ya secara virtual teman-teman semuanya, maka saya akan sampaikan panduan penulisan proposal skripsi di PBJ UMY ini. Jadi mungkin mulai awal Januari nanti akan dibuka pendaftaran untuk seminar proposal skripsi setelah teman-teman mendapatkan nilai mata kuliah Nihongo Kenkyu ini. Jadi di sini yang pertama prosesnya kita lihat dulu ya. Setelah itu bimbingan, baru sekarang kita lihat prosesnya. Jangan sampai nanti teman-teman tidak membaca bimbingan proposal skripsi ini. Jadi mekanisme pengajuan seminar proposal skripsi itu harus mengikuti mekanisme sebagai berikut. Mahasiswa berdiskusi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing akademik mengenai topik yang dipilih. Setelah melalui proses pembimbing, ya, topik penelitian dirancang untuk menjadi proposal skripsi yang akan menjadi cikal bakal skripsi. Jadi yang kemarin kita bimbing itu nanti silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing akademiknya, kemudian nanti dibuat dengan diseminarkan. Nah, seminarnya itu disebut dengan seminar proposal. Kalau kemarin kita seminarnya seminar pra proposal, ya, seminar pra sempro istilahnya. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi berhak mendaftarkan diri pada kegiatan seminar proposal sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh Prodi. Nah, itu jadwalnya kira-kira pertengahan Desember pendaftarannya, atau awal Januari, ya mungkin pertengahan Januari seminar proposalnya. Nah, syaratnya adalah ini perlu diperhatikan ya. Nanti jangan sampai ketika sudah punya proposal, kemudian ikut seminar proposal, kemudian Anda tidak boleh mengikuti itu karena syaratnya tidak memenuhi persyaratan. Kalau ini saya kira semua udah punya ya, mahasiswa aktif, punya KTM, mahasiswa yang akan menyusun dan mengajukan proposal telah mendapat rekomendasi dari dosen pendamping akademik. Ini juga penting. Artinya komunikasi antara dosen pendamping akademik dengan mahasiswa itu berjalan dengan baik, sehingga tidak ada istilah misalnya pemalsuan tanda tangan dosen pendamping akademik untuk pengesahan judul, proposal, dan sebagainya. Kemudian telah menempuh 120 SKS, ya, IPK minimal 0,2. Nah, ini tidak memiliki nilai D untuk mata kuliah agama Islam, Pancasila, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Kalau Anda masih mempunyai nilai D untuk mata kuliah ini, maka Anda tidak bisa mengikuti seminar proposal. Sebaiknya Anda memperbaiki dulu nilai ini. Kemudian untuk mata kuliah bahasa Jepang, mata kuliah kependidikan, dan mata kuliah sosial budaya, nilai D tidak boleh lebih dari 3. Ya, insya Allah kalau di angkatan 2017
Mungkin tidak ada yang bermasalah ya untuk mudah-mudahan. Kalau ada yang bermasalah silakan dari sekarang dibereskan terlebih dahulu. Lulus mata kuliah Kenkyu Hoho Nyumong, Nihongo Kenkyu, dan Nihongo Kyoiku minimal C. Berarti nanti harus mendapatkan nilai dulu, baru boleh mengajukan seminar proposal. Nah, persyaratan untuk lulus mata kuliah Nihongo Kenkyu adalah adanya proposal yang sudah jadi. Nah, ini biasanya kalau untuk angkatan 2017 mungkin karena ini bersama-sama, maka berjamaah ya ikut seminar proposalnya. Jadi nanti Anda tidak perlu memenuhi kuota 5 orang, tapi udah semuanya ikut ya, pasti akan diadakan seminar proposal ini. Nah, ini kalau baju segala macam saya kira Anda perlu nggak baca ya. Pakaian yang dipakai pada saat sempro, termasuk pada saat sempro yang misalnya kalau online ya, berarti Anda harus mengenakan pakaian yang rapi seperti gini ya, karena nanti online itu akan direkam oleh kamera, jadi Anda harus mempunyai pakaian-pakaian resmi untuk seminar proposal. Kemudian kalau yang jelas ya tidak menyediakan snack, itu nanti snack disediakan prodi. Kemudian nanti kalau sudah seminar proposal maka akan diusulkan dosen pendamping skripsinya siapa kepada dekan, dan setelah proposal skripsi tersebut diterima atau layak maka akan dikeluarkan SK pembimbing ya. Kemudian mahasiswa yang dilulus nanti akan ini yang sudah lulus seminar proposal akan memperoleh surat ketetapan bimbingan skripsi. Nah, bimbingan skripsi ini itu minimal 10 kali dengan pembimbing skripsinya. Nanti ada tanda tangan, tanggal bimbingan, dan isi bimbingannya itu apa. Kemudian mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat, nanti ada yang lulus minor, lulus mayor gitu ya. Revisi mayor, revisi minor, atau ditolak, ya ini ada 3 mungkin statusnya ya. Yang pertama revisi minor, itu artinya diterima tapi dengan revisi sedikit-sedikit. Kemudian revisi mayor ini diterima tapi mungkin diganti beberapa bagian, apa tema, apa judul, apa segala macam. Kemudian yang terakhir mungkin ditolak, artinya Anda harus mengikuti seminar proposal berikutnya. Mahasiswa yang belum layak dinyatakan lulus maka diwajibkan merevisi proposal dan mengikuti proposal kembali. Mudah-mudahan Anda hanya revisi minor dan revisi mayor. Sistematika ya, di sini sistematika untuk proposal di PBJ menjadi 2, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Walaupun dalam bidangnya itu ada bidang Nihongo Kyoiku dan Nihongo Kenkyu. Kalau saya kira ini Anda tinggal melihat saja ya, latar belakangnya seperti apa. Latar belakang berisi tentang uraian alasan pemilihan tema, topik permasalahan, penelitian yang relevan, dasar teori-teori dari judul proposal skripsi, dan contoh masalah kasus yang memperkuat urgensi dipilihnya tema penelitian tersebut. Nah, jadi di latar belakang masalah ini Anda boleh melakukan penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentasi Anda ketika mengatakan sesuatu. Misalnya kita mengatakan bahwa pembelajaran kanji ini sangat sulit. Nah, itu kalau mau ngomong gitu, itu harus ada datanya, penelitiannya, penelitian awalnya. Anda punya survei kecil-kecilan yang membuktikan bahwa kanji itu sulit. Tapi kalau tiba-tiba ngomong sulit tapi tidak ada masalah atau kasus yang diteliti terlebih dahulu, maka itu tidak ilmiah ya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah adalah pokok permasalahan dalam penelitian yang dipaparkan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Ini kemarin dalam prasempro masih banyak yang isinya itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Nah, pernyataan itu untuk tujuannya ya.
Kemudian contohnya seperti gini ya. Apakah makna dari adverbia hijoni dan adverbia hongtoni? Apakah dalam kalimat adverbia hijoni dan adverbia dapat saling bersubstitusi? Seperti itu ya. Ini hanya dua, permasalahannya cukup dua aja, jangan banyak-banyak tapi nanti pusing ya menjawabnya. Kemudian batasan juga sama, ini saya kira udah mengerti semua. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk menjawab ya permasalahan. Jadi ada dua, kalau pertanyaannya masalahnya dua ya jawabannya juga dua gitu. Jadi jangan pertanyaannya tiga, tujuannya masalahnya tiga, tujuannya cuma dua, itu berarti ada sesuatu yang salah ya. Atau masalahnya tidak dimengerti, kemudian tujuannya itu berbeda gitu. Ini banyak yang kemarin di seminar Prasempro itu adalah yang tidak mengerti pertanyaannya, otomatis nanti tujuannya juga tidak akan tahu karena kita juga tidak bisa mengerti pertanyaannya apa, masalahnya apa. Nah ini yang paling penting dalam penulisan skripsi, karena skripsi itu adalah memecahkan masalah secara ilmiah dengan data-data yang konkret, ya, dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, ya, agar pembaca atau audiens itu mengerti apa yang dilakukan. Jadi sebetulnya bukan mencari teori baru atau mendapatkan membuat suatu teori, tapi sebetulnya memecahkan masalah yang dimiliki oleh peneliti tersebut gitu. Kalau masalahnya jelas, maka tujuannya juga jelas gitu. Tapi kalau masalahnya tidak jelas, maka tujuannya juga tidak akan jelas, itu yang pasti ya. Ini yang penting, makanya saya kemarin ketika presentasi itu semua saya berfokus kepada tujuan dan permasalahan. Kalau manfaat ini Anda bisa uraikan manfaat yang dari penelitian baik teoritis, keilmuan maupun aplikatif ya, praktisnya apa gitu. Manfaat bisa dipikirkan sampai 2 atau 3 manfaat. Kemudian kalau ada definisi operasional, itu juga penting untuk memperkuat judul, sehingga judulnya itu bisa dimengerti oleh pembaca. Kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu berisi tentang gambaran umum, teori-teori, atau jurnal-jurnal yang sudah dibaca oleh Anda semuanya. Kemudian dari bacaan tersebut disimpulkan pola pemikirannya dari jurnal itu apa, isinya itu apa. Nah, bedanya penelitian saya dengan penelitian yang akan yang sudah dilakukan itu seperti apa. Di sini penelitian terdahulu dijelaskan kembali, kemudian dicari titik perbedaannya dan apakah kita berpedoman kepada penelitian yang terdahulu atau juga kita melihat pembahasan dan analisisnya seperti apa. Nah, belajar dari sini. Metode juga sama, metode penelitian itu ada 3, isinya ada metode penelitian, subjek penelitian, dan pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya, seperti yang sudah dijelaskan, ada sampai ke teknisnya ya, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data ini harus dijelaskan secara jelas. Jadi kenapa? Karena metodologi ini adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah tadi. Anda punya masalah, kemudian metodenya seperti apa untuk memecahkan masalah itu. Nah, ini banyak yang metode itu hanya sebatas teorinya saja, tapi teknis pengumpulan datanya seperti apa, kemudian instrumennya memakai apa, dan teknik analisis apa, itu tidak dijelaskan secara rinci. Perencanaan anggaran ini udah ya, agenda penelitian, ini saya kira udah pada ngerti semua. Dan saya yakin ingin lulus di bulan Agustus 2021 semuanya. Kemudian referensi juga ini ya. Nah, untuk referensi tolong memakai referensi teknik aplikasi terbaru yaitu pakai Mendeley atau JTRO ya. Mendeley saya sarankan. Karena kalau pakai teknik menuliskan referensi itu akan memudah untuk melacak ya, ketika di tulisan ada tapi di referensi tidak ada, di referensi ada tapi di tulisan tidak ada, itu nggak dicek, nggak tercek kalau pakai manual gitu. Jadi harus memakai sistem referensi digital. Nah, jadi
Referensi proposal skripsi adalah referensi berbahasa Indonesia berupa buku teks minimal 3 jilid, referensi berbahasa Jepang berupa buku teks minimal 1 jilid, jadi itu ada ya. Kemudian kamus, baik bahasa Indonesia minimal 1 jilid, referensi penelitian terdahulu, baik jurnal minimal 1 jilid, referensi penelitian terlebih dahulu berupa jurnal berbahasa Indonesia, berbahasa Jepang, itu 1 jilid, 1 jilid. Jadi paling tidak itu ada 10 ya, 10, kalau ini 6 tambah 3 itu jadi 9. Jadi kira-kira 9 referensi yang harus dituliskan dalam proposal skripsi. Sistematika, ini tadi sudah diulangi lagi ya, sama ya. Sudah, ini tadi sudah saya buat, ini contohnya aja. Kalau yang penelitiannya kuantitatif, saya kira ini nggak usah ya, karena teman-teman dari Nihongo Kenkyu itu adalah penelitian kualitatif, tidak berhubungan dengan statistik. Nah, sampai sini kira-kira penjelasan saya. Ini bisa di-download di My Class, sudah saya simpan kalau tidak salah, ya. Sehingga Anda tinggal menulis. Nah, di sini juga ada teknis penulisan proposal, ditulis dengan dijilid dengan sampul kertas manila berwarna orange, ukurannya 880 gram. Proposal skripsi ditik dengan Time New Roman dengan ukuran 12 atau Arial dengan ukuran 11 untuk Romaji, sedangkan Kana dan Kanji dengan MS Mincho ukuran 12. Spasi antara paragraf 2, margin kanan 3, margin kiri 4, margin kanan atas 3, dan margin bawah 4. Nomor halaman diletakkan di tengah bawah. Jarak tab setiap paragraf diberi 3 ketukan. Judul sub menggunakan alfabet, kapital, dan huruf awal kata. Sub-bab menggunakan angka, sub-bab menggunakan alfabet tidak kapital seperti contoh ya. A, B, C, D, di situ kemudian 1, E1, E2. Seperti gini. Kemudian metode penelitian itu G1, G2, G3, G4 sampai G7 ya. Jadi di metode itu paling banyak ini. Kemudian referensi dan sebagainya. Ini kayaknya udah ada nih semuanya itu. Contohnya tinggal dibaca aja ya. Tapi kebanyakan tidak membaca ini. Logo WMD juga harus ada. Kemudian fontnya berapa ini udah ada semuanya. Oke, saya kira ini saya sudah cukup menjelaskan untuk ini ya. Oke, baik. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Termasuk bagi teman-teman yang merasa belum mantap untuk menetapkan judul skripsi ya. Hari ini sudah kumpul 17 orang, berarti ada 2 orang yang tidak hadir, semuanya masih bersemangat untuk mengikuti perkuliahan online hari ini, walaupun di luar hujan mendung ya. Saya kira teman-teman masih bersemangat. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, kita buka termin tanya jawab untuk ini. Yang berarti yang tidak masuk hari ini adalah Jaka ya. Jaka dan siapa? Jaka ya, oke. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Nggak usah malu ya, karena ini teman-teman juga sama-sama ya lagi menulis proposal, jadi barangkali ada yang belum belum mantap gitu ya. Oke, silakan. Silakan, ada yang bertanya? Halo.
Apa sudah yakin semuanya ya dengan proposalnya? Saya tanya, Ya, silakan. tanggal 24 besok itu kan proposalnya sudah dikumpulkan di MyClass ya, Sensei. Ya, ya. 24 Kalau sampai 31. 24 sampai 31. kalau Lebih cepat lebih sean- bagus. kalau seandainya itu proposal kan sudah dikumpulkan, tetapi dari DPA-nya belum ngasih lampu hijau iya tidaknya dari proposal itu. Lalu udah lewat dari batas pengumpulan itu, kemudian DPA baru mungkin bilangnya apa tidak, jangan pakai judul itu gitu, gimana Sensei? Ya, nggak apa-apa. Kalau ini kan hanya untuk memenuhi kewajiban luaran dari mata kuliah Nihongo Kenkyu. Ya, jadi kalau mata kuliah Nihongo Kenkyu tidak menghasilkan proposal, maka Anda tidak akan dapat nilai dari saya. Nah, masalah untuk yang proposal skripsi yang nanti akan diujikan ketika seminar proposal itu nanti akan disesuaikan dengan tadi persetujuan DPA dan kan ada POM yang harus diisi ya, POM persetujuan DPA itu nanti di situ. Jadi kalau DPA-nya tidak setuju, berarti nanti Anda harus memikirkan lagi tema yang dipikirkan apa, kemudian bikin proposal lagi yang sesuai dengan arahan dari DPA-nya. Jadi kalau saya itu hanya membantu membuat proposal contoh gitu ya untuk Anda. Kalau proposal itu sudah lolos di pembimbing itu lebih bagus ya. Artinya pembimbing sudah setuju dan langsung bisa dibuat untuk seminar proposal. Tapi kalau misalnya Anda kesulitan untuk menghubungi pembimbing, ya, maka belum mendapatkan izin untuk menggunakan tema itu ya, itu kalau menurut saya tidak masalah. Karena yang saya inginkan itu adalah sebetulnya luaran dari mata kuliah Nihongo Kenkyu adalah proposal untuk skripsi Anda. Makanya kalau saya sarankan sebutnya ada satu atau dua. Yang satu untuk Nihongo Kenkyu ini, kemudian yang cadangan kedua itu kalau misalnya ditolak oleh pembimbing akademik. Karena saya juga kan di sini juga menolak, ada beberapa yang ditolak oleh saya gitu ya. Berarti kan itu tidak bisa dijadikan judul sempro. Karena kalau di saya aja sudah ditolak, berarti kan itu nanti apalagi pembimbing begitu. Jadi ini adalah sebetulnya selama semester ini adalah latihan untuk menulis proposal, kemudian proposalnya jadi, dan itu akan dinilai oleh saya untuk nilai mata kuliah Nihongo Kenkyu. Begitu. Silakan ada yang lagi. Jadi apa yang mana nggak usah mikirin dulu apa ya persetujuan dari DPA. Sekarang bikin proposal dulu untuk memenuhi kewajiban mata kuliah Nihongo Kenkyu ya. Jadi kalau untuk proposal nanti silakan didiskusikan lagi sama pembimbing, dihubungi lewat sekarang kan bisa pakai MS Team ya sambil kuliah gitu, nanya ke pembimbing akademik dan sebagainya. Untuk yang pembimbing saya siapa aja ya di kelas ini? Ada nggak? Banyak tuh? Saya Sensei. Nah, yang satu misalnya Rum itu pembimbing saya. Kemudian Leo, ya Leo. Terus siapa lagi lupa ya? Pembimbing Hapsya saya. Sensei. Hapsya 3 gitu. Kalau pembimbing saya, kalau di seminar ini udah lolos ya saya akan izinkan gitu. Tapi kalau belum lolos ya harus diperbaiki lagi sama gitu. Ya, silakan ada lagi yang lain. Baik, Jadi, Sensei. oke. Makasih. Arum silakan ada pertanyaan. Sudah tadi Sensei, terima kasih. Ya, jadi kalau saya kemarin mau mengadakan rencananya forum pembimbingan DPA saya dengan teman-teman, tapi kemarin karena wisuda jadinya tidak jadi, waktunya jadi di cancel. Ya, mungkin saya akan buat di akhir semester ini untuk pendampingan DPA yangnya saya. Silakan, ada yang mau bimbingan lagi? Anggap saja ini bukan perkuliahan ya,
tapi bimbingan untuk penulisan proposal skripsi yang besok harus dikumpulkan. Tanggal 24 sampai 31 kalau nggak salah ya, saya bikin gitu ya. Tapi jangan sampai giri-giri ya. Itu sudah kasih waktu, kemudian Anda terlambat, dan nanti saya juga akan terlambat memberikan nilainya kepada Anda kalau terlambat. Kita lihat di my class-nya. Sensei, Ya, saya mau nanya kalau misalnya referensi yang dari bukunya itu nggak ada gimana Sensei? nah, kalau buku tuh nggak, sekarang kan udah ada artikel jurnal ya yang jadi patokan. Kalau bukunya emang sulit ya di masa-masa pandemik seperti ini, mencari buku itu sulit. Jadi Anda bisa memakai artikel jurnal aja sebagai referensi. Tapi ya itu tadi, kalau bisa ada sekitar 9. Nah, artikel jurnal banyak sekarang di internet. Gitu ya. Ya, jadi kalau buku susah, ini belum pada absen lah di my class. Belum Nah, bisa coba dibuka. Sensei, itu Belum absennya bisa, baru bisa Sensei. jam 3. Dari tadi, Hah? Sensei. Baru bisa jam 3 diaksesnya Sensei. Oh, berarti saya hanya salah settingnya ya. Bentar, saya lihat dulu. Oh. Bentar ya, saya edit dulu. Mungkin ada yang salah. Oke, coba masuk ya. Sudah saya perbaiki. Nah, di sini kan pertemuan ke-16 itu tugas akhir perkuliahan Yonggok Kenkyu dari tanggal 20 Desember sampai tanggal 31. Anda bisa submit proposalnya mulai tanggal 20 ya. Ada 19 orang, berarti ini belum pada masuk sih ya, karena belum selesai. Nanti saya akan lihat di situ, kemudian saya kasih nilai di sini. Coba Anda bisa masuk di my class. Coba. Untuk absen tadi kayaknya salah saya. Apa namanya? Udah bisa Sensei. Oke, salah ya. Oke, jadi Masih belum bisa, pertemuannya Sensei. tinggal ya. Masih belum bisa. Nah, ada yang udah bisa kan? Masih belum bisa, Sensei. Udah, ini udah Sudah bisa. Sensei. Nah, sudah Dian sudah bisa, Arum sudah bisa. Bisa, Sensei. Nah, oke. Ini akan terekam ya, jadi kalau penelitian absensi pakai my class ini lebih enak gitu ya daripada ini. Kalau saya lihat di perkuliahan pada 17, maka di my class juga harus 17 gitu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, ya, teman-teman cek dari masing-masing proposal yang sedang Anda tulis, kemudian kira-kira permasalahan Anda itu apa gitu ya. Coba dicari,
Eh, kemudian nanti kita kita bahas di forum ya, di forum. Kalau langsung seperti ini mungkin Anda tidak siap ya untuk bertanya atau tidak mengumpulkan masalah yang dialami ya. Nah, secara umum permasalahan yang kemarin saya lihat itu adalah ini rumusan masalah ya, rumusan masalah belum jelas sehingga tujuannya juga pasti belum jelas kalau masalahnya itu belum jelas. Ini yang menjadi kesulitan Anda ketika membuat proposal. Jadi nanti ketika ditanya dalam ujian sidang itu pasti yang pertama judul. Kenapa judul ini dipilih? Alasannya ada berapa gitu ya? Ada tiga, alasannya ada tiga, berarti ada tiga contohnya. Ada tiga paragraf, berarti ada tiga contoh. Kalau kalimat ya tiga kalimat gitu. Kemudian untuk kalau yang seperti itu bisa ngarang ya, bisa ngarang secara ilmiah gitu. Nah, yang paling penting dalam proposal itu adalah permasalahannya apa, kemudian tujuannya apa. Jadi kalau seperti begini, masalahnya adalah berbentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Apakah yang menyebabkan kita lapar gitu ya? Nah, itu kan pertanyaannya, masalahnya. Jawabannya adalah untuk mengetahui penyebab lapar gitu kan. Nah, berarti kalau sudah diketahui penyebab lapar itu adalah ini, maka itu sudah selesai permasalahan. Jadi ketika ada pertanyaan apakah yang menjadikan kita itu lapar, apa yang menyebabkan kita lapar, maka kita akan tujuannya untuk mencari penyebab kita lapar. Nah, seperti begitu. Kenapa bahasa Jepang ini sulit gitu ya untuk Oke, kalau yang tidak masih masuk, oke nanti saya absensikan ya. Karena ini lagi hujan ini kayaknya. Oke, silakan ya. Jadi yang pertama adalah rumusan masalah, itu tolong dilihat lagi di proposal Anda. Kemudian yang kedua tujuan, itu satu paket. Kalau masalahnya ini, tujuannya ini. Kemudian metodologi juga tadi dirinci lagi menjadi tujuh step ya, tujuh langkah. Kalau tidak tepat, maka Anda akan kesulitan juga ketika membuat proposal itu. Nah ini ya. Nah, metodologi ada 7 ini. Kalau yang kuantitatif ada 7, tapi kalau yang kualitatif itu hanya 5 ya. Kalau kita berarti hanya 5. Yang pertama metode penelitiannya apa, atau pendekatan yang dilakukannya itu apa, kemudian subjeknya itu sebutkan apa yang menjadi titik fokus penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, kemudian instrumen penelitiannya apa, dan teknik analisis datanya seperti apa. Ini ada 5 kalau penelitian yang kualitatif. Jadi kalau yang kuantitatif ada 7 tadi, itu bagian yang oke-iku ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Maaf Sensei, mau Ya. bertanya. Silakan. Namun mungkin takut, konteksnya ya. untuk bimbingan ini DPL mungkin Sensei, dosen pembimbing Sensei. Bagaimana Sensei? Boleh bertanya di kelas ini? Dosen pembimbing akademik saya. Iya. Ya boleh, Sensei, silakan aja. Mungkin kan ada di kelas juga ini nggak apa-apa sama. Sensei? Boleh. Nanti kan ini juga mungkin contoh ke pembimbing akademik yang lain. Silakan. Nah, itu kan saya ini Sensei belum ada mata kuliah yang
belum diambil. Nah, itu berkaitan dengan persyaratan itu Sensei. Nah, itu berarti Apa mata bagaimana ya kuliahnya? Sensei ya? Apa mata kuliahnya? Kenkyu Hoho Sensei. Kenkyu belum, tapi Nihongo Keiko udah ya. Itu gimana Ya ya? itu. Ya itu Sensei saya juga bingung Sensei. Kenapa kemarin tidak ngambil? Karena kemarin lagi itu ya, ikut Iya, katanya tidak boleh Sensei. Iya. Oh iya, berarti ya agak repot Theo ini untuk Bentar, berarti ini catatannya. Karena Leo itu kemarin pas Kenkyu Hoho tidak ada di sini ya. Tidak ada yang ini yang menampungnya kemarin siapa ya? Semester yang Ini lalu. Sensei, Pak Arsil apa Sensei? Hasil Sensei Arsil. sebenarnya. Pak Arsil, Iya Sensei. Kenkyu Hoho Nyumong. Nah kalau begitu coba nanti saya menghubungi Pak Arsil supaya Leo bisa mendapatkan tugas pengganti karena kemarin kan ikutan intensif ya, terus Iya Sensei. tidak bisa Saya ikutan bingungnya di situ. kuliah online itu kan, mungkin itu karena udah kontrak tapi nggak dapat nilai ya. Karena ya, Belum dikontrak Sensei karena saya minta referensi katanya belum bisa disetarakan mungkin Sensei iya seperti itu itu. permasalahannya ya gara-gara ke ini ya. Nggak apa-apa, berarti kalau begitu tidak memenuhi persyaratan berarti ya untuk ikutan seminar proposal. Ya itu di situ Berarti harus saya ikut dulu bingung mata Sensei. kuliah itu, mata kuliah Kenkyu Hoho semester depan. Ya, Iya karena Sensei. kalau kita misalnya meminta tugas pun kalau belum kein ya repot ya. Kecuali kalau sudah kein kemudian nilainya kurang, baru tinggal meminta tugas ya. Kalau ini kein aja belum gitu ya, tiba-tiba meminta tugas, ya kayaknya repot, itu nggak akan dapat nilai itu. Ya. Oh, Leo spesial ya berarti ya. Nggak apa-apa Leo. Iya Sensei. Tokubetsu Sensei. Aku bensu ya. Ada yang lain? Kalau yang lain mungkin permasalahannya tidak seperti Leo ya. Mungkin permasalahannya nilainya kurang. Apa itu kamu ikut-ikutan kuliah semua? Itu tugas kita. Udah, ada lagi? Silakan. Kalau Leo nanti khusus ya kita bicarakan dengan Pak Arsil karena memang belum kayak in ya. Nah jadi Iya Sensei. kalau diketahui lebih awal seperti Leo ini, maka yang lain juga kayaknya silakan melihat nilai-nilainya supaya nanti tidak jadi masalah ketika Anda mau lulus kemudian tidak dapat wisuda gara-gara ada mata kuliah yang masih belum selesai, skripsi sudah beres tapi mata kuliah belum beres. Itu bahaya itu ya. Jadi sekarang harus dicek lagi sama dosen pembimbing agar tidak permasalahan ini muncul di akhir ketika Anda mau menulis skripsi atau wisuda. Silakan, ada yang lain? Ini hujan besar ya, suara saya nggak begitu jelas mungkin. Karena kira-kira ada yang mau bimbingan lagi, kalau tidak ada ya saya akan selesaikan perkuliahan di jam segini saja. Kita lihat lagi my class-nya. Robi yang belum absen ya. Nama Ahmid. Dari tadi Sensei saya ngebuka my class, tidak bisa memuat Sensei. Oke, kalau gitu saya absensikan. Yang belum bisa, terima kasih, baru saya Sensei. absensikan. Hai. Oh ya, kalau Robi siapa membimbingnya ya? Pembimbingnya Arsil Sensei juga Sensei. Oh, ya oke. Silakan diskusi dengan Arsil Sensei ya. Hai Sensei. Ini
Ahmid hadir gak? Kecapean tuh Ahmid kan? Nggak ada. Ya udah, Ahmid berarti tidak ada. Berarti tidak masuk ya hari ini. Apa sih masuk? Berarti yang tidak hadir hari ini Ahmid. Jaka mana? Jaka apa absen di sini tapi di sini nggak ada. Jaka nggak ikut perkuliahan ini ya. Tapi absen juga di situ. Berarti ini harus saya perbaiki ini. Jaka nggak ada ini perkuliahan. Tapi absensi di my class. Oke. Nah kayak gini harus dicek ya. Oke, kalau begitu teman-teman hari ini kita selesaikan perkuliahan sampai di sini ya. Karena kalau tidak ada yang bimbingan lagi maka mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan dilengkapi proposalnya sampai tanggal. Leo juga nggak apa-apa, Leo buat aja ya, walaupun ini ya, karena ini tugas Nihongo Kenkyu ya, supaya Baik bisa. Sensei, on progress Sensei, baik. Ya, tidak ada kekecualian, semuanya harus buat proposal karena ini untuk mendapatkan nilai dari mata kuliah Nihongo Kenkyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.